perkara-perkara yang lahiriah, tetapi lebih lagi kami mengalami kuasa pelepasan dari dosa. Kami diberikan kesempatan untuk masuk dalam rencana Tuhan dalam kehendak-Mu. Kami bersyukur dan berterima kasih buat pengorbanan-Mu di atas kayu salib yang telah Engkau berikan untuk kebaikan kami, untuk keselamatan kami. Terima kasih Tuhan. Bila kami umatmu, jemaat-jemaatmu yang bisa hadir, yang bisa bersama-sama di tempat ini pada saat siang hari ini. Oleh karena kemurahan-Mu, kami ada di tempat ini, bisa beribadah bersama-sama, menikmati hadirat Tuhan. Hadir-Mu itu yang sangat-sangat kami perlukan dalam setiap hidup kami. Sebab kami sadar tanpa-Mu kami lemah. Tanpa-Mu kami tidak dapat berbuat apa-apa. Tetapi kalau kami berjalan bersama dengan Kristus dan Engkau ada di dalam kami, kami bisa melakukan banyak hal yang tidak mungkin pun untuk bisa kerjakan. Amin. Terima kasih. Semua kami yang hadir yang ada di tempat ini diberkati Tuhan. Terus mengurangi kami, terus menjamah setiap hati pribadi kami, berikan hati kami bagaikan tanah yang subur, supaya bisa menerima kebenaran firman Tuhan. Hari kami, iman, harap dan kasih kami pun kepada Kristus Yesus terus bertambah sampai mengenal Engkau sebagai Kepala. Terima kasih Tuhan, kuasa kegelapan bermerdeka semuanya kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tempat ini ada dalam kuasa Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Amin. Tuhan, silakan duduk. Salam sejahtera buat kita semuanya, jemaat-jemaat Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Kita patut bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan kita Yesus Kristus, Kepala Jemaat, yang terus memberikan waktu, kesempatan kepada kita, terlebih hati untuk mencari Tuhan, ya, untuk beribadah kepada Tuhan. Sebab masalah ibadah ini, saudara-saudara, ini menjadi satu masalah yang paling besar yang akan dialami oleh gereja Tuhan di zaman akhir. Ya, yang paling dihambat oleh iblis itu adalah bagaimana saudara-saudara supaya jangan bisa hadir, jangan bisa beribadah di dalam rumah Tuhan. Sebab dia tahu kalau saudara sudah tidak lagi beribadah, ya saudara-saudara, tentu yang paling pertama-tama yang kehilangan daripada kita adalah keselamatan kita. Kalau soal berkat, tanpa Tuhan pun semua orang bisa dapat. Bahkan kadang orang yang tidak di dalam Tuhan lebih kaya, lebih sehat. Ya, sampai pemazmur pernah cemburu melihat orang di luar Tuhan itu, orang fasik itu sehat-sehat, gemuk-gemuk. Ya, sementara ya anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan mengalami banyak penderitaan, banyak pergumulan. Tapi kita percaya sekalipun mungkin diperhadapkan kepada kita, yang kita tahu ada Tuhan yang selalu hadir untuk memberikan penyertaan kepada kita. Terus kita berdoa buat ibadah kita dan penggembalaan di tempat ini, supaya ya terus dalam penyertaan, dalam perlindungan Tuhan, terlebih Bapak Gembala sidang kita, saudara-saudara, ya, supaya Tuhan berikan terus kekuatan dan kesehatan. Amin. Ya, secara fisik lemah, tetapi kita percaya kalau Tuhan, ya kita muliakan, Tuhan sanggup memberikan kekuatan bagi yang lemah sekalipun. Ya, itu sebabnya saya bisa ada di tempat ini, berhubung karena kesehatan Bapak Gembala kita sedikit agak terganggu. Maklum 1 minggu sejak hari Senin yang lalu berangkat ke Bali sampai hari semalam, ya. Harusnya besok baru balik. Karena ada beberapa pelayanan lagi yang harus mereka selesaikan, tetapi karena orang tua saudara kita Robi Marpaung pada saat mereka di Bali sedang kritis, ya, bahkan sudah dipanggil Tuhan pada hari Jumat yang lalu mereka ambil keputusan untuk pulang hari Sabtu. Jadi semalam mereka sudah tiba di Pulau Batam, yang menghadiri sidang MPL, itu sidang Majelis Pekerja Lengkap. Kalau di Indonesia ini DPR, sidang DPR lah itu. Jadi
Selain daripada ketua BPD, ada MPL, ini yang menangani masalah hukum, masalah merancang acara, masalah peraturan gereja, tata dasar, semua yang merancang itu adalah MPL. Ya, bahkan MPL itulah yang memberikan mandat atau kuasa kepada BPD yang ada di setiap provinsi-provinsi untuk ya sebagai pegangan dalam melakukan tugas mereka. Ya, jadi gembala sidang kita sedang dalam keadaan fisik yang sangat terganggu, terutama suaranya. Ya, suaranya agak terganggu, sering agak batuk saudara-saudara. Maka saya sampaikan kepada kita pada saat ini, titip doa terus buat gembala sidang kita supaya Tuhan berikan kekuatan dan kesehatan. Haleluya. Ya, ini yang harus selalu kita lakukan saudara-saudara. Karena itu saya ada di tempat ini. Oleh karena kasih karunia Tuhan bisa beribadah bersama-sama dengan saudara-saudara, ya bisa menikmati hadirat Tuhan. Maka sekalipun kami pelayan-pelayan Tuhan yang diutus ke tempat ini untuk menyampaikan firman Tuhan, tetaplah kita terbuka hati. Firman Tuhan pasti selalu memberkati kita. Haleluya. Sesederhana apapun penyampaian firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba Tuhan atau pelayan-pelayan atau pengerja-pengerja, kita percaya kalau hati kita terbuka, firman Tuhan itu akan terus memberkati kita. Dari 1 Tesalonika pasal 5 ayatnya yang ke-9 dan 10. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 9 dan ayatnya yang ke-10, saya rindu kita baca ayat ini bersama-sama. Kalau sudah mendapat kita baca 1, 2, 3. Ya, karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Kita katakan amin. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, dalam ayat ini firman Tuhan begitu tegas menyatakan kepada kita bahwa Tuhan menetapkan kita bukan untuk ditimpa murka. Allah memberikan jaminan yang pasti kepada kita, bukan mudah-mudahan, tetapi sudah suatu menjadi ketetapan Tuhan bahwa Allah tidak menetapkan saya dan saudara-saudara untuk ditimpa murka. Saya hitung dalam ayatnya yang ke-9 dan 10 ini, ada berapa kali Rasul Paulus menekankan kita. Dalam ayat yang ke-9 saya baca, karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Jadi ada 6 kali kata kita. 6 kali kata kita ditekankan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika, 2 ayat saja. Maka kalau Rasul Paulus berkata kita, dia sebagai hamba Tuhan, sebagai seorang rasul yang dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa, bukan hanya mujizat, tapi juga dalam firman Tuhan. Jadi dia tidak sembarangan saudara-saudara menyebut dia dirinya disatukan dia dengan jemaat di Tesalonika. Dia menyatakan dirinya sama dengan jemaat di Tesalonika itu sebagai orang yang sama-sama dijamin oleh Tuhan tidak akan ditimpa murka. Coba kalau seandainya dia melihat jemaat itu main-main. Rasul Paulus tidak mengatakan kepada jemaat di Galatia kita tidak ditimpa murka. Bukan kepada jemaat di Korintus. Tapi khusus kepada jemaat di Tesalonika.
Rasul Paulus sebagai seorang rasul yang luar biasa dipakai Tuhan, menyampaikan firman Tuhan, melayani jemaat, bahkan mengadakan banyak mujizat, menjadi satu kesatuan dengan jemaat di Tesalonika. Mengapa saudara-saudara? Karena Rasul Paulus tahu betul jemaat di Tesalonika itu bukan jemaat abal-abal. Jemaat di Tesalonika itu bukan sekedar omong doang. Bukan sekedar Kristen KTP. Apalagi Kristen kapal selam. Apalagi Krislam. Kadang-kadang dia menyebut Kristen padahal agama seberang, saudara. Ya, jadi jemaat di Tesalonika itu bukan jemaat abal-abal. Coba kalau Rasul Paulus dia mau menyatakan dirinya kita. Kalaulah dia tidak kenal jemaat ini, bagaimana? Berarti dia akan menjadi satu nasib dengan jemaat di Tesalonika itu. Kalau jemaat di Tesalonika itu seandainya abal-abal, maka Rasul Paulus juga berarti abal-abal dong. Sama kan, namanya kita. Sudah menjadi satu kesatuan. Tapi karena Rasul Paulus sangat tahu betul jemaat di Tesalonika ini, jemaat yang hidup dalam kebenaran, jemaat yang mau menerima firman Tuhan, jemaat yang mau beribadah dan tergembala, yang selalu terbuka hati untuk menerima pelayanan rasul-rasul. Siapapun rasul yang diutus oleh Rasul Paulus menyampaikan firman Tuhan, mereka on the way, OTW. Artinya yang saya maksud selalu terbuka hati. Selalu buka diri untuk pelayanan. Ya, selalu terbuka. Jadi lewat ayat ini kita perlu belajar saudara-saudara bahwa sebagai jemaat Tuhan, kalau saudara-saudara kita yang ada dalam tempat ini mau dimasukkan dalam kategori kita yang dimaksud oleh Rasul Paulus, mari kita selalu terbuka hati untuk Tuhan. Selalu terbuka hati untuk kehadiran Tuhan. Selalu terbuka hati untuk menerima kebenaran, menerima firman Tuhan, menerima hadirat Tuhan dalam kuasa Roh Kudus. Jangan buka hatimu untuk yang lain. Jangan. Iya. Hati kita ini harus menjadi miliknya Tuhan. Pemilik hati kita ini satu-satunya adalah Tuhan. Amin. Dia yang harus penghuni utama dalam hati kita ini. Makanya kalau kita hubungan jemaat itu, saat kita jatuh cinta kepada Tuhan itu seringkali digambarkan seperti pemuda-pemudi yang sedang jatuh cinta. 1000 bintang, tapi cuman kau bintangku katanya. Hanya satu bintangku, you. Only you. Banyak pun wanita-wanita lain yang cantik, banyak pun laki-laki yang lain yang ganteng, only you. Ya, makanya kita jemaat ini sekarang ini ibarat kita sedang berpacaran dengan Tuhan. Sedang memadu kasih dengan Tuhan. Hanya only you. Amin. Haleluya. Yesus kan belum datang. Suami kita itu kan belum datang. Iya. Pesta kawin anak domba belum terwujud. Belum, kita sedang menantikan. Itu sebabnya kita gereja Tuhan di zaman akhir ini yang sedang diajak untuk beribadah, digembalakan, setia melakukan firman Tuhan. Kita sedang memadu kasih. Dalam bahasa kasarnya sebenarnya pacaran. Ya, sedang memadu kasih, memadu cinta. Iya, dalam bahasa Inggris loving, nggak tahulah apa artinya. Yang lebih kerennya lagi saudara. Ya, sedang memadu kasih kita sekarang ini. Makanya hanya dia. Dan dia pun sudah buktikan hanya kita. Siapa kita itu? Nah, inilah yang perlu kita lihat. Kembali kita lihat dulu 1 Tesalonika pasal 1 ya. Siapa kita yang dimaksud oleh Tuhan?
oleh Rasul Paulus itu, saudara. Mengapa dia begitu mau menjadi satu dengan jemaat di Tesalonika itu, saudara. Kita baca bersama-sama 1 Tesalonika 1 ayatnya yang kedua dan ketiga. Kita baca 1, 2, 3. Ya. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Kita katakan amin. Jadi Rasul Paulus begitu terkesan terhadap jemaat di Tesalonika ini, saudara. Karena apa, saudara? Karena ternyata Rasul Paulus selalu mengingat pekerjaan iman yang dikerjakan oleh jemaat Tesalonika. Rasul Paulus terkesan dengan usaha kasih mereka, dengan ketekunan pengharapan mereka kepada Tuhan. Maka tadi saya berani katakan jemaat di Tesalonika ini bukan jemaat abal-abal. Tahu abal-abal? Kalau Mail mengatakan bukan kaleng-kaleng. Haleluya. Ya, begitu terkesan Rasul Paulus itu loh. Pekerjaan iman mereka luar biasa. Usaha kasih mereka terus kepada Tuhan. Dan ketekunan pengharapan mereka kepada Tuhan tidak pernah terhenti. Padahal kita tahu jemaat di Tesalonika ini gereja mula-mula, bagaimana tekanan yang mereka hadapi. Aniaya. Ketika Rasul Paulus memberitakan firman Tuhan pada zaman gereja mula-mula, saudara tahulah. Sudah sering kita dengar lewat hamba-hamba Tuhan bagaimana perjuangan rasul-rasul setelah mereka diutus oleh Tuhan Yesus untuk melayani, menyampaikan berita Injil. Sejarah sendiri menceritakan, saudara, bagaimana Rasul Paulus itu harus mati, dipancung. Yohanes, rasul yang paling dikasihi Tuhan, pernah digoreng hidup-hidup. Tapi karena tidak mati, akhirnya dibuang ke Pulau Patmos. Thomas itu dihukum dengan silang, daerah India. Petrus disalibkan kepalanya ke bawah. Yakobus kalau nggak salah digergaji. Dan ada yang lain yang ditarik dengan kuda, dengan kaki dan tangannya diikat. Ditarik kuda dari sana, ditarik kuda dari sini, mencabik. Sampai ada rasul-rasul yang lain juga yang begitu habis dagingnya dicambuk. Tapi saudara, pekerjaan iman mereka tidak pernah terhenti. Usaha kasih mereka terhadap Tuhan dalam pelayanan tidak pernah berhenti. Ya, ketekunan pengharapan mereka kepada Tuhan tak pernah berhenti. Nah, seperti gereja zaman akhir, ya mungkin kita ini kadang-kadang kita berhenti. Belum apa-apa, enggak ibadah lagi, berhenti. Kalau nanti kita datang, kenapa enggak ibadah? Banyak alasan. Ya, enggak pernah berhenti loh. Makanya jemaat-jemaat Tuhan sekali saudara beribadah tergembala, jangan pernah terhenti ibadahmu. Amin. Pelayananmu, pengorbananmu, apa yang saudara-saudara sudah perbuat selama ini, jangan pernah hentikan. Ya, jangan pernah saudara hentikan. Bahaya kalau terhenti. Lihatlah perjalanan bangsa Israel, karena mereka sering berhenti. Ya, sering berhenti perjalanan mereka, sering berhenti berpindah-pindah. Tadi disampaikan Bapak Gembala sidang kita, sebenarnya kalau mereka berjalan dari Mesir langsung ke Kanaan melewati daerah Filistin, 40 hari tembus. Tembus 40 hari saudara-saudara. Tapi nyatanya
40 tahunlah mereka berjalan di padang gurun. Saudara lihat aja di peta. 40 hari bisa tembus loh. Bisa sampai ke Kanaan 40 hari. Tapi mengapa sampai 40 tahun? Karena apa? Sering terhenti. Ibarat sebuah motor, kendaraan mogok. Si raja mogok. Kiranya jemaat-jemaat Tuhan yang hadir, yang ada di tempat ini, setelah kita mendengarkan firman Tuhan ini, jangan pernah mogok. Amin. Nanti kalau saudara satu kali saja mogok, akan terus mogok, jadilah saudara si raja mogok, ratu mogok. Ya, saya sampaikan ini dengan kasih loh saudara. Karena ada contohnya, pekerjaan iman mereka itu tidak pernah berhenti itu. Pantang berhenti dia. Ya. Usaha kasih mereka tidak pernah berhenti, tetap mereka usahakan, tetap mereka lakukan. Ketekunan mereka tidak berhenti. Ya, jangan. Jemaat-jemaat Tuhan, baik kita kaum bapak, kaum ibu, ya, pemuda-pemudi, remaja-remaji yang hadir, yang ada di tempat ini, ingat, jangan pernah terhenti. Kalau saudara terhenti, mulai lagi nanti dari nol. Apalagi Tuhan datang kali yang kedua, saat kita terhenti, putuslah. Sesudah dicemplungkan ke neraka baru menyesal. Sudah sekian lama aku sebenarnya, sudah ibadah aku sudah setia, aku melayani, aku berkorban. Kalau ada yang kesusahan aku bantu. Tuhan sebentar ya aku berhenti katanya. Di neraka baru menyesal. Barulah dia terkenang. Pelayanannya dulu melayani orang sakit ini segala macam. Hanya sebentar berhenti langsung penyesalan kalau sudah di neraka mana ada lagi guna. Tuhan tak akan utus malaikatnya. Malaikat udah menyesal dia, angkat dia dari neraka. Tidak ada. Karena perjuangan kita selama kita di bumi. Haleluya. Selagi nafas Tuhan berikan kepada kita, inilah yang terus harus kita kerjakan. Tekuni, pelajari, teladani jemaat di Tesalonika. Jemaat yang memiliki pekerjaan iman, usaha kasih, dan ketekunan pengharapan mereka kepada Tuhan Yesus Kristus tidak pernah terhenti. Maka tidak heran ayat yang keempat di sana dikatakan, dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah ngapain? Telah memilih kamu. Jadi kalau kita teladani, kita pelajari jemaat di Tesalonika ini yang tidak pernah berhenti, ingatlah bahwa Allah telah memilih kamu. Allah telah memilih kamu. Saya merinding kalau Tuhan sempat menyatakan ini kepada kita. Aku memilih kamu. Waduh. Ya. Allah memilih saya. Allah memilih saudara-saudara. Dengan kata lain, Tuhan sudah menentukan kita untuk tidak ditimpa murka, tetapi untuk beroleh hidup di dalam kerajaan sorga. Kita katakan amin, haleluya. Allah sendiri yang menyatakan kepada kita, Allah telah memilih kamu. Kalau Tuhan sudah memilih kita, tinggal kita pertahankan pilihan itu. Kita tinggal mengerjakan terus apa yang diperintahkan oleh Tuhan kepada kita. Memang dari orang pilihan itu masih bisa gugur. Judas Iskariot, itu pilihan. Dia juga dipilih, saudara. Ya, tapi dari 12 gugur 1, persentasenya kan tinggal sedikit. Daripada banyak orang dipanggil, tapi sedikit yang dipilih. Kalau ini banyak dipilih, sedikit yang gugur. Kalaupun gugur saudara-saudara, memang karena memang sudah mentok lah itu. Makanya saudara-saudara supaya jangan gugur, jangan pelajari, jangan contoh, jangan teladani Judas Iskariot.
Di samping dia bersekutu dengan Tuhannya, dia juga bersekutu dengan yang lain. Dengan ahli-ahli Taurat. Pendeta-pendeta itu loh. Jangan saudara pikir saudara nggak bisa gugur karena pendeta. Dia bergaul itu bukan karena orang biasa yang nggak kenal Tuhan. Tidak. Ahli Taurat. Bahkan imam-imam itu kawannya. Ya, bahaya loh kalau saudara-saudara nggak ada filter. Ya, bahaya loh jemaat-jemaat Tuhan. Ya, jangan nanti ya kan pendeta juga. Ya kan, pendeta juga kok. Hamba Tuhan juga kok. Kita sudah ditentukan menjadi satu dalam kawanan penggembalaan. Ya, ini yang harus menjadi fokus utama kita saudara-saudara dalam berjemaat itu. Supaya saudara-saudara jangan gugur. Judas Iskariot itu kalau iblis yang datang pasti dia kenal. Tapi karena dia pergaulannya salah. Karena dia terkontaminasi dengan namanya pendeta. Dengan yang namanya hamba Tuhan. Enggak apa-apa itu. Dan pola buai. Saya walaupun saya pengerja. Saya bagian dari saudara-saudara. Saudara pun harus filter perkataan saya ini. Benar enggak? Misalnya di luar sana kita bergaul, berteman saudara-saudara. Ini ada pola baik. Entah apa yang lain lah kira-kira saudara-saudara. Mungkin rokok, minuman keras ini segala macam. Ada pola baik. Ingat ya. Judas itu rusak. Bukan karena orang fasik. Mulu sunari madokon. Akapedita dodonganna. Itu bukan tolak ukur. Tolak ukurnya harus firman. 12. Satu gugur. Makanya tetap kerjakan keselamatanmu. Filipi 2 ayat 12 katakan, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan hanya kalau dilihat manusia, tapi ketika tidak dilihat orang pun. Ketika tidak ada orang yang melihat pun saudara-saudara harus tetap mengerjakan. Jadi jemaat di Tesalonika itu jemaat yang diakui oleh Rasul Paulus. Bahwa ia telah memilih kamu. Ia sudah memilih jemaat di Tesalonika. Sudah menentukan jemaat di Tesalonika itu menjadi jemaat yang tidak ditimpa oleh murka Allah, melainkan untuk beroleh keselamatan yang dikerjakan oleh Tuhan. Saudara, dunia yang kita tempati ini tidak akan pernah semakin baik. Masalah ekonomi, masalah keamanan, masalah politik tidak akan pernah semakin baik, saudara. Maka kita perlu diperingatkan oleh firman Tuhan. Kita perlu dinasihati oleh firman Tuhan. Supaya jangan sampai kita terjebak dengan sifat-sifat seperti yang saya katakan tadi. Judas Iskariot. Ya, jangan. Kita selalu memerlukan firman Tuhan. Firman Tuhan ini menjadi penasihat yang ajaib bagi kita. Karena Tuhan berbicara kepada kita tentu lewat firman-Nya. Ya. Tuhan berbicara kepada saya dan kepada saudara-saudara lewat firman Tuhan. Maka ketika Yesus dicobai, jadikanlah batu ini menjadi roti. Apa kata Tuhan? Manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Siapa mulut Allah itu sekarang? Tentu hamba-hamba Tuhan. Kalau saudara-saudara sebagai jemaat yang tergembala, tentu lewat firman penggembalaan. Lewat firman penggembalaan itulah kita dinasihati oleh firman Tuhan. Kita diperingatkan oleh Tuhan. Kalau langkah kita, kalau jalan kita sudah salah, firman Tuhan akan menasihatkan kita. Berhenti anakku.
Firman Tuhan yang mengingatkan kita kembali untuk pulang ke rumah Bapa. Sejauh manapun perjalanan anak yang hilang itu. Seberapa kotor, seberapa najis pun dia, saudara-saudara. Setelah dia jauh dari rumah bapaknya. Yang membuat dia kembali adalah di rumah Bapakku banyak makanan. Makanan itu adalah firman Tuhan. Di rumah Tuhan, dalam hadirat Tuhan, Tuhan akan memberikan firman-Nya untuk kita konsumsi. Itu sebabnya kalau kita beribadah, setiap kita beribadah sesingkat apapun ibadah kita, selalu diutamakan firman. Amin. Dan saudara jangan bosan. Setiap Rabu kita ibadah, setiap Minggu kita ibadah, setiap Jumat kita ada ibadah. Gak apa-apalah sekali-sekali. Jangan. Seperti bangsa Israel yang dipelihara tiap pagi ada manna. Manna itu gambaran firman Tuhan. Lalai saudara-saudara mengumpul manna, sungut-sungut yang akan datang. Kalau saudara-saudara tidak terpelihara dengan firman Tuhan, dengan roti yang dari sorga, yang datang pertama-tama itu adalah sungut-sungut. Karena apa? Akan lapar. Karena makanan dulu kan hanya manna, setiap pagi manna. Makanya kalau ibu-ibunya terlambat bangun, suami-suami terlambat bangun, manna mencair, nanti anak-anak, wah, mamam. Kok kasih apa? Mau pinjam ke tetangga, mereka pun ambil secukupnya. Paling nanti suami menyalahkan istri. Itulah kau, memang kuas pemo asal pihak modum, Holanda modum di botoho. Makin siang hari kan gak ada makanan toh. Kan mana itu aja loh. Makin siang nanti, makan. Apalagi kami, keluarga besar. Kalau dua anaknya gak apa-apalah. Supel mulut nih. Diam kau, jangan. Tapi kalau makan sana, oa di sana katanya. Itu yang membuat makanya bangsa Israel itu bersungut-sungut. Karena kalau terlambat ambil manna, malema sadari. Satu harian lapar, 24 jam menunggu besok pagi baru ada manna. Iya kan? Makanya pertama-tama bersungut-sungut dalam rumah tangga dulu. Istri salahkan suami, suami salahkan istri, anak-anak salahkan orang tua. Itulah kalian, dasar bapak-bapak tak terpakai. Coba kalau bapak kita, anak kita sampai mengatakan seperti itu, saudara. Aduh. Jadi persungutan itu, sebelum mereka bersungut-sungut kepada Musa, di rumah dulu dia. Di dalam rumah tangga dulu terjadi perang salib. Sekeluarga dulu. Ya pernah gak alami perang salib di rumah? Satu kasur tapi satu kepalanya ke sana, satu lagi kepalanya ke sini. Satu kamar, satu kasur. Bisa gak cakapan? Pernah alami? Coba kalau terus berlanjut. Manna itu ibarat 1 kali 24 jam. Padahal manusia 3 kali makan. 1 kali makan pun tak terpenuhi. Makanya terjadilah persungut-sungutan. Setelah keluarga itu bersungut-sungut, mulailah mereka ke hamba Tuhan. Persoalan di dalam rumah tangga, tapi nanti bisa sampai ke pelayanan. Sampailah ke hamba Tuhan. Akhirnya Tuhan. Kan meningkat itu. Dosa itu kan meningkat. Jadi persungutan itu pun meningkat. Mulai dari rumah tangga. Makanya kalau saya renungkan itu. Setiap kali mereka nggak ambil manna, lapar. Gak ada seperti di Batam. Bakso. Kira-kira ada nggak tukang bakso pada zaman itu? Ada. Ada. Di rumah pun kita lewat dia. Bakso. Tinggal bunyi apanya itu dia. Ting. Saudara pasti sudah kenal. Bakso wa ajo. Ada kira-kira jualan? Gak ada. Jadi kalau nggak ambil manna, lapar. Kelaparan. Kalau lapar, sungut-sungut.
Sungut-sungut. Itu sebabnya saudara-saudara, jangan pernah terhenti. Bangsa Israel berhenti ngambil mana? Lapar. Saudara berhenti beribadah, berhenti konsumsi firman Tuhan, lapar rohanimu, sungut-sungutlah yang akan datang. Saling mempersalahkan. Akhirnya ke yang lain, berembes-berembes sampai ke gereja. Seolah-olah gereja lah yang harus kasih makan. Kita ini bukan bersosial beribadah ya. Kita semuanya adalah fokus kepada Tuhan. Firman Tuhan yang mengajarkan kepada saudara-saudara supaya saudara diberkati. Apapun usahamu, apapun pekerjaanmu, asal saudara-saudara terikat dengan Tuhan, percayalah Tuhan sanggup membuka jalan kepada kita. Haleluya. Jangan pernah berhenti kalau saudara rindu menjadi jemaat pilihan Tuhan. Jangan pernah berhenti. Wahyu pasal 2 jemaat di Efesus. Kalau soal kegiatan kerohanian, mereka masih oke, saudara. Tapi coba kita lihat Wahyu pasal yang kedua ya. Jemaat di Efesus. Wahyu pasal 2 ayat 1 dimulai. Ini jemaat pertama yang diperingatkan oleh Tuhan. Ya, apa yang perlu kita lihat dalam jemaat di Efesus ini? Saya bacakan ayat pertama dimulai demikian. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Ayat 2, aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayahmu maupun ketekunanmu. Ketekunan mereka masih ada. Tapi kita lihat selanjutnya, aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat. Mereka tidak suka dengan yang namanya kejahatan. Bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Bahkan yang ada orang yang mengaku-ngaku rasul, mengaku-ngaku hamba Tuhan, mengaku-ngaku diutus Tuhan. No, bukan rasul. Mereka kenal. Mereka tahu. Kau bukan hamba Tuhan kau. Sana, minggir. Enggak. Mereka tahu loh. Tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak pernah mengenal lelah. Apa yang selanjutnya ayat yang keempat, namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Ada yang terhenti dari ketiga tadi. Jemaat di Tesalonika, ketekunan iman, usaha kasih, ketekunan dalam pengharapan. Ada yang terhenti. Berarti kasih, iman, harap, tiga kesatuan yang tidak boleh satu pun terhenti. Ibarat sampo 3 in 1. Haleluya. Multo 3 in 1. Di situ pelembut, di situ pewangi, di situ apa lagi? Kalau sampo 3 in 1. 3 in 1 lah itu. Jadi jemaat di Tesalonika itu sudah 3 in 1. Jadi kalau sudah 3 in 1 berarti satu pun gak boleh dikurangi. Haleluya. Jangan 2 in 1. Udah berkurang. Apalagi 1 in 1. Ya. Sudah ditentukan itu saudara-saudara. Ya. Pekerjaan iman, usaha kasih, ketekunan dalam pengharapan, ini satu kesatuan yang tidak boleh satu pun terpisah, satu pun terhenti. Jangan. Karena kalau satu terhenti, lihat ayat yang keempat. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Apa yang terhenti? Kasih. Kalau soal kegiatan mereka masih. Bayangkan mencobai hamba Tuhan mereka masih bisa. Menilai hamba Tuhan nomor 1 dia. Sama seperti kita kan.
Kalau menilai hamba Tuhan nomor 1 kan? Jago saudara kan? Baru cago-cago dia sudah. Kalau menilai hamba Tuhan, nomor 1 kita. Kadang-kadang ini juga jemaat di Efesus ini masuk ke jemaat akhir zaman. Ya saya boleh saja, silahkan boleh. Ya, boleh saudara menilai. Tapi lihat, mana yang tidak baik seperti saya katakan tadi itu yang harus saudara-saudara tolak. Haleluya, hebat mereka saudara. Tapi ternyata di samping ketekunan iman mereka, di samping usaha pengharapan mereka, ada yang telah terhenti. 1, kasih sangat fatal akibatnya. Kasih pula yang terbesar dari ketiga iman, harap dan kasih. Menurut firman Tuhan dalam 1 Korintus, kasih itu yang paling besar. Ini pula yang terhenti. Ibarat satu keutuhan tubuh manusia, satu saja terhenti, jantung kita putuslah. Kalau ginjal masih bisa cuci darah. Paru-paru, sampai mau tahu buta, sampai bungkuk pun dia. Masih hidup kita saudara. Di kampung kami dulu begitu ada udah TBC, udah batu-batu, kadang-kadang pagi-pagi dia sudah berjemur, tapi masih bisa bertahan hidup saudara. Herannya bisa punya anak banyak. Kebetulan dekat tetangga kami saudara. Ya, tapi coba kalau jantungnya berhenti. Gimana kira-kira? Itu pula yang paling vital. Dari ketiga iman, harap dan kasih. Kasih itu yang paling besar. Ini pula yang berhenti. Maka ayat yang kelima di sana dikatakan, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, dari ketiga iman, harap dan kasih, jangan sampai 1 pun terhenti. Gak usahkan kasih, iman pun jangan pernah berhenti. Gak usahkan kasih, pengharapan kita pun jangan terhenti kepada Tuhan. Tetaplah berharap, tetaplah beriman kepada Tuhan, tetaplah lakukan usaha kasihmu, supaya saudara-saudara jangan sampai sama seperti jemaat di Efesus ini. Kasih mereka berhenti. Usaha kasih mereka berhenti. Coba bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sebagai seorang ibu, melihat suamimu kasihnya sudah berhenti, bagaimana kira-kira? Sakit kan? Atau ibu-ibu, ketika saudara melihat suamimu kasihnya sudah berhenti, tidak lagi mengasihi engkau, bagaimana perjalanan rumah tangga itu saudara? Kalau kasih kita sudah berhenti, tidak lagi bisa mengasihi satu dengan yang lain. Kalau kita berjemaat tidak lagi mengasihi Tuhan, tidak lagi mengasihi pelayanan. Firman Tuhan mengatakan, sebab itu ingatlah, sadarlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Jemaat di Efesus itu kejatuhannya begitu dalam karena kasih mereka terhenti kepada Tuhan. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, jemaat-jemaat Tuhan, kita semua yang hadir, yang ada di tempat ini, jangan pernah berhenti mengasihi Tuhan. Kita katakan amin. Haleluya. Jangan pernah berhenti mengasihi Tuhan. Kalau engkau lemah, katakan, Tuhan, aku yang lemah. Ya, supaya saudara bisa sadar dan meminta kepada Tuhan, Tuhan, beri aku kekuatan, aku yang lemah ini. Ya. Bahkan sekalipun saudara jatuh, saudara akui kau hadir di hadapan Tuhan. Tuhan, aku sudah jatuh, aku sudah seperti jemaat di Efesus, betapa dalamnya aku telah jatuh. Tolong aku Tuhan. Ini jemaat pertama yang ditegur oleh Tuhan. Dari ke-7 jemaat yang ada di Asia. Ini mewakili gereja zaman akhir, saudara. Ya,
model gereja zaman akhir inilah yang sering terjadi di tengah-tengah kehidupan berjemaat. Yang pertama, penyakit pertama itu adalah kehilangan kasih. Makanya jemaat-jemaat Tuhan kita semua yang hadir, yang ada di tempat ini, jangan pernah kehilangan kasih, saudara. Masih beribadah, masih melayani. Ya, bahkan bisa menguji tes hamba Tuhan. Tapi kasihnya sudah terhenti. Betapa dalamnya engkau telah jatuh. Saudara, bangkit kembali. Bangun kembali hubunganmu dengan Tuhan. Jangan biarkan kasihmu terus hilang. Ya, kita selalu periksa hati kita. Kita koreksi hati kita. Apa yang sedang terjadi? Penyakit apa yang terjadi dalam kehidupan kita berjemaat? Ya, penyakit pertama itu adalah kehilangan kasih. Ini sering terjadi di tengah-tengah kehidupan berjemaat. Makanya perlu pengajaran. Perlu terang firman. Ya, kalau dalam kitab Lukas pasal yang ke-15 kan ada yang 3 yang hilang. Bukan hanya anak yang hilang. Ya, mutiara yang berharga pun bisa hilang. Hilangnya di mana? Coba kita lihat ini, saudara. Ya, Lukas pasal 15. Jadi bukan hanya domba, bukan hanya anak, ada juga yang lain yang hilang, saudara-saudara. Lukas pasal 15, ya, kita lihat salah satu yang hilang itu di ayatnya yang ke-8. Perumpamaan tentang dirham yang hilang. Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham? Dan jika ia kehilangan 1 di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya? Perhatikan ayat itu. Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham dan jika ia kehilangan 1 di antaranya, tidak menyalakan pelita, menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat? Berarti dirham yang hilang itu hilangnya di mana? Hilang di mana? Di rumah. Dia masih di rumah Tuhan malah. Beribadah malah, melayani malah. Dia bagaikan dirham. Dirham itu berharga. Ya, kalau dulu dirham itu sesuatu barang berharga. Bisa emas, bisa permata. Hilangnya di rumah. Makanya kalau berbicara hilang itu bukan hanya kalau hilang di luar seperti anak yang hilang, kan memang keluar dia. Ada juga yang hilang di dalam dia, tapi hilang. Di dalam rumah Tuhan dia, duduk dia sekarang ini di gereja, beribadah, mendengar firman Tuhan, bahkan melayani, tapi di mata Tuhan hilang. Sudah berharga memang. Makanya saudara-saudara jemaat-jemaat Tuhan kita yang sudah di dalam rumah Tuhan ini pun perlu diperiksa. Kita periksa diri kita, hilangkah kita? Tapi saya percaya tidak. Haleluya. Kalaupun hilang, pertama-tama nyalakan pelita. Pelita itu berbicara terang firman Tuhan. Terima firman Tuhan. Jangan padamkan pelita itu. Pelita nggak boleh ditempatkan di bawah gantang atau di bawah tempat tidur. Jangan. Dia harus di atas. Jangan saudara tutup-tutupi firman Tuhan yang sudah dengar terima. Jangan kurang-kurangi. Jangan padamkan. Ya. Pertama-tama nyalakan pelita. Terima terang firman Tuhan. Yang kedua ambil apa? Sapu. Sapu rumah itu. Sapu ini berbicara firman penyucian. Setelah saudara-saudara dengar dan terima firman Tuhan, izinkan firman Tuhan itu menyapu hidupmu, membersihkan hidupmu. Haleluya. Haleluya. Kalau dirham itu disapu, digosok lagi, saudara mengkilat lagi dia. Ya, terima firman Tuhan, izinkan firman Tuhan itu membersihkan hidupmu, menyucikan hidupmu. Firman Tuhan itu bukan hanya sekedar enak didengar,
enak di telinga. Tidak. Tapi firman Tuhan itu harus menyucikan hidup kita. Pemazmur katakan, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kalau Raja Daud menyadari dengan terang firman Tuhan, maka akan memperbaiki kelakuannya. Pemuda-pemudi, saudara baca Mazmur pasal 119, mungkin ayat 8, 9, dan 10. Kalau saudara mau, saudara kelakuanmu bersih, jaga dengan firman. Izinkan firman Tuhan itu. Izinkan Tuhan menyapu, membersihkan seluruh hidupmu. Apa yang kotor? Kalau sudah disapu, semua yang kotor berkumpul. Mungkin dia akan berkumpul dengan dirham. Kita tahu, nyodoi bana. Kita petik lagi, kita ambil, baru kita bersihkan. Aduh, ini dirhamku. Sudah dapat lagi. Ya, setelah pelita menyapu rumahnya dan mencarinya dengan cermat. Cari, selidiki hatimu. Kalau Raja Daud berkata, selidikilah hatiku. Ya, Tuhan selidiki hatiku. Apakah jalanku serong? Mana tahu langkah kita, jalan kita sudah serong. Di gereja hati, tubuh kita, pikiran kita keluar sana. Badan kita di gereja, hati kita di luar sana. Gak tahu siapa yang menunggu di sana. Saudara-saudara datang beribadah, memuji Tuhan, Tuhan luar biasa, haleluya. Tapi teringat priuk di dapur, buah namai. Teringat penderitaan, teringat ujian, teringat pencobaan, buah namai. Soraklah, haleluya. Tapi pikirannya, hatinya ke sana. Hilang itu. Badan kita di sini, hati kita, pikiran kita pun sepenuhnya di sini. Amin. Haleluya. Serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia akan memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan. Adakan ucapan syukur. Makan bersama. Ajak jemaat Tuhan. Aku dulu hilang. Aku dulu lemah. Aku dulu jatuh. Sekarang aku sudah ditemukan Tuhan. Ayo makan kita bersama-sama. Tapi buat supaya jangan kolesterol. Om Seberani datangnya? Yes. Jadi ucapan syukur dulu bukan hanya kalau rumah baru, lahiran. Ibarat itu mencontoh dalam ayat ini, saudara. Panggil sahabat-sahabatnya. Ya, bersyukur, bersukacita bersama-sama. Ya kan? Makan bersama, entah pun minuman bersama, tidak apa-apa. Hanya Indomie pun tidak apa-apa. Tapi, kita berdoa ya. Aku sudah dapat ini. Bersyukur kita. Baru berdoalah. Berkati Tuhan, padahal hanya Indomie rebus dan air putih. Tidak apa-apa. Ya kan? Luar biasa loh. Yang hilang pun. Apa yang hilang dari kita? Makanya saudara-saudara, cari dengan cermat. Selidiki hatimu. Selidiki batinmu. Apa yang hilang? Kasihkah? Ketekunan pengharapankah? Pekerjaan imankah? Jangan sampai satu pun dari antara tiga ini terhenti. Ingat, resikonya fatal. Jemaat di Efesus kehilangan kasih mula-mula. Betapa dalamnya engkau telah jatuh. Di mata Tuhan bagaikan sudah masuk ke dalam lubang jurang yang dalam. Siapa yang bisa menolong kalau bukan Tuhan? Siapa yang bisa mengangkat kita? Siapa yang bisa melepaskan kita dari jurang itu? Selain daripada Tuhan. Tangannya yang terulur, itulah yang sanggup mengangkat kita dari segala kejatuhan kita. Karena apa? Kalau kita sudah pernah dipilih oleh Tuhan, kita berharga. Tuhan akan berusaha untuk terus mempertahankan hidup kita.
Haleluya. Mau saudara-saudara menjadi pilihan Tuhan? Coba satu lagi kita baca dalam Roma pasal 8. Ini sudah biasa saudara. Ya, Roma pasal 8 ayat 28. Kita baca ayat ini bersama-sama ya. Bagaimana pekerjaan Tuhan sungguh luar biasa bagi saya dan bagi saudara-saudara. Ya, Roma 8 ayat 28, 1, 2, 3. Ya, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi ayat 28 katakan Allah turut bekerja. Kalau dalam arti lain, terjemahan aslinya, Allah tidak pernah berhenti bekerja. Kita katakan amin. Allah tidak pernah berhenti bekerja. Setelah Dia panggil, setelah Dia pilih kita, sebenarnya Allah tidak pernah berhenti bekerja. Kita yang berhenti. Jemaat di Efesus yang berhenti. Sebenarnya Tuhan tidak pernah berhenti bekerja bagi mereka. Karena Tuhan tahu tanpa Dia kita tidak akan mampu. Maka Dia tidak pernah berhenti bekerja. Dia terus berusaha. Dia itu adalah pengusaha paling sukses untuk saya dan untuk saudara-saudara. Dia tidak pernah berhenti bekerja. Ayat ini mengatakan kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja. Saya katakan tadi bahwa Allah tidak pernah berhenti bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Ingat ayat ini, Allah tidak pernah berhenti bekerja. Saya katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku yang sering berhenti. Kau ternyata tidak pernah berhenti. Kita yang sering berhenti. Allah tak pernah berhenti. Makanya kalau ada yang sedang terhenti, mari jalan bersama Tuhan kembali. Haleluya. Periksa, sapu. Ya, periksa dengan cermat. Sesudah terkumpul dirham dengan kotoran, dengan yang disapu-sapu, dengan pasir segala macam. Kenali dirham itu. Apa yang hilang? Ini dia. Apa yang hilang dari dirimu? Apa yang hilang dari kita selama ini? Makanya jadi jemaat jangan sering berjanji nanti kalau aku sudah diberkati. Ini kulakukan ini. Aku akan mendukung, aku akan ini. Saudara, jangan. Seringkali kita terlalu banyak janji, tetapi kita tidak mampu lakukan. Ya, jangan. Lebih baik kita diam, tapi kita kerja. Haleluya. Lebih baik kita diam, tidak perlu banyak bicara, tapi kita lakukan kehendak Tuhan. Kita kerjakan kehendak Tuhan. Dari 12 murid ada satu yang paling dikasihi oleh Yesus. Itulah Yohanes Pembaptis. Enggak banyak bicara dia. Tidak seperti Petrus banyak bicara. Yohanes itu saudara-saudara, dia tidak banyak bicara tapi dia bisa menjadi murid yang paling dikasihi oleh Tuhan. Yang selalu bersandar kepada Tuhan. Kepalanya tidak sungkan-sungkan dia sandarkan kepada Tuhan. Kalau yang lain murid satu dengan yang lain ini. Tapi kalau sudah berkumpul, Yesus sudah berkumpul dalam ruangan, dia langsung sandarkan gurunya. Guru, capeklah aku hari ini mengikuti engkau. Nah, mungkin begitu saudara, diceritakan, disampaikan. Dia tadi kuliah di sana begini. Nah, disampaikan semua ke kaki Tuhan. Disampaikan semua unek-uneknya dia sampaikan. Makanya Yohanes itu. Dari semua rasul yang tidak mati syahid, Rasul Yohanes. Sampai mati dia di Pulau Patmos terasing. Padahal sempat dia digoreng. Dengan api mendidih. Digoreng loh. Ya, tapi tidak mati-mati. Enggak mempan gorengan itu saudara. Lalu diperintahkan, buang aja tuh.
Apa enggak heran mereka? Apa enggak takut mereka? Yang menggoreng itu enggak apa-apa dia. Ya, lalu diputuskan, dibuanglah Rasul Yohanes ke Pulau Patmos. Di sanalah dia mati sampai akhir hidupnya. Dari sanalah dia menulis suratan 1 Yohanes, 2 Yohanes, Injil Yohanes, bahkan sampai suratan Yohanes itu sampai 3 kali, dan terakhir kitab Wahyu. 5 surat yang ditulis oleh Rasul Yohanes. Kitab Injil Yohanes, suratan 1 Yohanes, suratan 2 Yohanes, suratan 3 Yohanes, kitab Wahyu. Itu Rasul Yohanes. Saudara baca nanti dalam kitab suratan Yohanes, begitu luar biasa berbicara tentang kasih. Begitu luar biasanya mengungkapkan tentang antikris. Ya, sampai 3 kali dia tulis, saudara-saudara. Ya, jadi ingat, Allah tidak pernah berhenti bekerja untuk mendatangkan kebaikan kepada saya dan kepada saudara-saudara. Amin. Haleluya. Kita yang sering terhenti. Kita sendiri yang sering menghentikan langkah kita. Maka mulai dari sekarang jangan pernah berhenti. Jalan terus bersama dengan Tuhan. Ikuti terus gerak firman Tuhan. Ya, jangan pernah lupakan. Tadi saya sudah sampaikan ini ayat terakhir, ya udah ayat terakhir aja. Ya, enggak apa-apa. Nanti saya bilang terakhir, tambah lagi, apa-apa pendeta ini. Katanya tadi udah terakhir. Ya saya pun harus konsekuen juga kan. Ya sebenarnya ada 1 ayat lagi tadi, tapi enggak apa-apa. Ya, Allah tidak pernah berhenti bekerja. Bersama-sama kita katakan, Allah tidak pernah berhenti bekerja. Bukan amin. Sekali lagi ya. Saya ulangi ya. Allah tidak pernah berhenti bekerja. Kita katakan 1, 2, 3 ya. Allah tidak pernah berhenti bekerja. Haleluya. Amin untuk firman Tuhan. Demikian firman Tuhan yang bisa saya sampaikan kepada kita pada saat siang hari ini. Tuhan Yesus yang terus memberkati kita. Pelayan-pelayan Tuhan maju ke depan. Kita akan mengangkat satu pujian. Ku tetap cinta.